Halo semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas terkait kehamilan. Jadi teman-teman diharapkan sudah mengetahui semua. Nanti sebelum kita mulai diskusi saat perkuliahan, teman-teman sudah nonton video ini dan sudah tahu apa aja sih yang akan kita bahas di topik kehamilan ini dan seperti apa nanti bahasanya. Kemudian juga kira-kira apa sih yang menarik dari topik ini kita akan diskusikan ya. Gitu. Jadi nanti teman-teman, sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Cahya Karin Herbawani, teman-teman bisa panggil saya Caca. Jadi untuk perkuliahan di topik kehamilan nanti akan banyak berdiskusi terkait beberapa hal gitu kan. Nah ini adalah buku ajar yang akan kita gunakan ya. Jadi ini adalah free, jadi teman-teman diharapkan sebelum memulai perkuliahan nantinya, teman-teman sudah mendownload beberapa bahan ajar. Jadi nanti ketika kita diskusi saat tatap maya, saat sinkron tuh udah nyambung gitu ya kalau kita ngobrol tuh gitu. Nah ini ada beberapa. Yang pertama adalah buku Kesehatan Ibu dan Anak dari Kemenkes. Ini bisa teman-teman download atau unduh. Kemudian juga ada pedoman bagi ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Kemudian juga ada dari WHO terkait antenatal care. Jadi bahasan kita adalah gak jauh-jauh dari kehamilan gitu. Nanti teman-teman harus paham dulu nih di kehamilan tuh seperti apa. Nanti jadi di pertemuan-pertemuan selanjutnya, di topik bahasan selanjutnya saat terkait dengan persalinan, nifas, menyusui, itu teman-teman udah nggak bingung lagi gitu. Jadi fondasinya tuh ada di kehamilan ini, harus sudah benar-benar paham gitu ya. Nah, kita akan mempelajari terkait beberapa hal, jadi mulai dari apa itu kehamilan, definisinya apa, kemudian prosesnya, nutrisinya, pemeriksaannya, dan lain sebagainya. Tapi nanti kita akan bahas lebih banyak lagi saat tatap maya ya, gitu. Jadi kita nggak akan bahas semua ini di dalam video ini gitu. Jadi hanya video pengantar saja. Nah, kehamilan itu adalah suatu proses atau masa yang dimulai sejak pembuahan. Jadi mulainya tuh di pembuahan sampai bertemunya sperma dan sel telur gitu sehingga terbentuk janin dan berakhir dengan permulaan persalinan. Jadi bukan kehamilan itu kalau nggak ada pertemuan antara sperma dan sel telur gitu. Jadi intinya adalah ada pertemuan dan juga ada pembuahan. Nah, untuk pemeriksaan kehamilan nanti teman-teman harus paham ya, nanti akan ada banyak istilah ANC atau antenatal care. Apa sih itu ANC gitu kan? Nah, itu adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan atau diberikan oleh tenaga kesehatan. Jadi yang memberikan harus tenaga kesehatan. Kalau dilakukan sama Pak Raji gimana Bu? Kalau dilakukan sama dukun gimana? Ya namanya bukan ANC gitu ya. Jadi kalau ANC itu dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tujuannya untuk mengoptimalkan kesehatan fisik maupun mental ibu hamil. Jadi ketika ANC itu nggak cuma secara fisiknya aja yang akan diperbaiki gitu kan, tapi secara mentalnya juga harapannya bisa lebih baik. Sehingga ibu hamil mampu menghadapi persalinan, nifas, kemudian pemberian ASI, dan kembalinya kesehatan reproduksi secara normal. Jadi ketika ANC-nya baik, ANC-nya maksimal, diharapkan nanti itu proses-proses selanjutnya itu juga baik gitu. Karena kehamilannya adalah masih permulaan gitu kan. Nanti masih akan ada harus bersalin, harus dilahirkan kan ya bayinya, nggak mungkin dikandung terus ya gitu. Kemudian juga akan ada proses menyusui gitu kan. Masih panjang prosesnya. Nah, kapan sebaiknya pemeriksaan kehamilan dilakukan? Ayo kapan? Oke. Jadi pemeriksaan kehamilan itu dilakukan minimal 4 kali. Jadi 4 kali ini paling sedikit. Kalau bisa lebih banyak, lebih baik lagi gitu ya. Jadi minimal 4 kali, 1 kali saat trimester pertama, berarti 3 bulan pertama. Kemudian 1 kali trimester kedua, berarti usia kehamilan 4-6 bulan. Kemudian 2 kali saat trimester ketiga, jadi menjelang persalinan itu 2 kali. Nah, apa aja sih yang diperiksa? Ini ada di buku Kemenkes tadi, buku KIA, buku pink ya, ini bukunya nih. Jadi ya nggak kelihatan. Jadi ini bukunya, buku pink ini. Nanti teman-teman harus download gitu. Jadi nggak harus di print, tapi yang penting teman-teman download ya gitu. Nah, untuk pemeriksaan kehamilan ini ada 10T gampangnya. Jadi ibu hamil akan ditimbang, kemudian
diukur tekanan darahnya, kemudian status gizinya melalui lingkar lengan atas. Nanti kita akan belajar juga, kemudian mengukur tinggi fundus dan lain sebagainya. Jadi diharapkan kalau melakukan ANC, pemeriksaannya di tenaga kesehatan, berarti kan otomatis akan dilakukan 10T ini. Jadi bisa dievaluasi kehamilannya ini kehamilan yang beresiko atau enggak gitu. Nah, kemudian nanti juga untuk teman-teman Kesmas harus paham nih, akan ada data yang namanya kunjungan 1 atau K1. Jadi ini tadi berapa pemeriksaannya kan 4 kali ya. Nah, kalau K1 ini berarti dia saat dia pertama kali dia datang untuk melakukan pemeriksaan tuh di usia berapa sih gitu. Semakin dini semakin baik gitu. Biasanya dilakukan di trimester 1, pemeriksaannya meliputi riwayat kesehatan. Jadi dulu gimana, misalkan dia pernah bersalin atau pernah melakukan pernah terjadi abortus atau bagaimana sih riwayat kesehatannya dulu, ada penyakit apa, ada darah tinggi dan lain sebagainya tuh harapannya bisa terdeteksi. Kemudian juga pemeriksaan fisiknya, kemudian labnya, biasanya begitu datang nanti harus diukur tekanan darah. Selain itu juga harus untuk labnya akan diukur terkait hemoglobin ya, untuk mendeteksi dini apakah anemia atau tidak. Kemudian juga IMS dan HIV/AIDS dan juga tes urin. Tes urin bertujuan untuk mengetahui apakah ada potensi untuk akan terjadi preeklamsi dan eklamsi itu deteksinya. Itu juga penting gitu kan K1 ini. Yang penting di K1 ini adalah untuk memastikan kehamilan ini benar-benar baik gitu, benar-benar bisa dilanjutkan. Kalau memang nanti kehamilannya ini ada yang namanya KET, kehamilan ektopik terganggu, berarti kan dia tidak di rahim ya. Dia ada di lokasi lain, paling sering ada di tuba falopi, kan nggak boleh dilanjutkan, bisa membahayakan nyawa ibunya. Jadi pentingnya kunjungan K1 ini untuk mendeteksi apakah kehamilan ini bisa dilanjutkan atau tidak gitu, baik atau tidak gitu. Nah, untuk pemeriksaan kehamilan di K1, mendiagnosis, menghitung umur kehamilan, mengenali obat, menurunkan angka morbiditas. Ini banyak sekali manfaatnya. Nah, untuk selanjutnya K2 berarti di trimester kedua gitu. Ini untuk udah mulai bisa di USG untuk melihat apakah pertumbuhan janin dan juga plasentanya baik atau tidak. Kemudian juga ibu akan dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan yang lain gitu. Jadi untuk maintenance-nya ya, ibaratnya kalau kunjungan K2 ini. Kemudian selanjutnya adalah K3 dan K4. Untuk K3 ini dia mendekati persalinan gitu, apakah posisi janinnya udah sesuai, bisa lahir normal enggak. Kalau misalkan ibunya ngotot mau persalinan normal, tapi ternyata dari hasil pemeriksaan tidak memungkinkan, ya tidak bisa dilanjutkan gitu. Kemudian juga mendeteksi letak bayi. Kemudian juga kunjungan keempat ini biasanya kunjungan nifas ya gitu. Jadi nanti setelah bersalin bagaimana sih keadaannya, baik atau tidak. Nah, selain pemeriksaan pada ibu hamil juga disarankan untuk dilakukan imunisasi. Ada 2 imunisasi yang dianjurkan, tapi sebenarnya yang lebih baik dilakukan, yang penting gitu kan ibaratnya adalah TT ya, tetanus toksoid. Kalau influenza ini boleh kalau bisa, baik, tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa, tapi yang penting TT-nya jangan sampai tidak dilakukan gitu. Jadi untuk tetanus toksoid ini adalah imunisasi untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum. Jadi kalau misalkan bayi lahir ini bayinya nggak tetanus gitu, dan dilakukannya ini sejak di kehamilan harus di TT gitu. Ini nanti untuk biasanya K1 itu langsung di TT. Jadi kenapa harus melakukan pemeriksaannya di tenaga kesehatan ya, biar maksimal gitu. Dia ada 10T, salah satunya adalah tetanus toksoid ini ya, imunisasi. Kemudian imunisasi influenza juga dianjurkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya kita akan belajar saat kita melakukan tatap maya ya teman-teman. Selalu jaga kesehatan dan sampai ketemu.